Atau nggak menyadari bahwa oh ternyata gue tuh bisa nih punya potensi dapat duit dari sini Benar, gitu ya, yang adalah haknya dia. Betul. Cuan-cuan kita. Cuan-cuannya nama lagi harusnya. Iya, cuman memang kesadaran hal seperti ini memang tidak semua ya seperti yang itu tadi Mbak Nadia bilang bahwa jangan-jangan nih bukan hanya UU-nya saja yang belum sempurna, tapi juga sosialisasinya. Iya. Gitu, itu juga yang menjadi satu isu besar juga bahwa bahkan si pelakunya sendiri, musisinya sendiri, pencipta lagunya sendiri nggak memahami itu. Gitu. Nah kemarin tuh akhirnya diperbarui undang-undang hak ciptanya atau memang ada peraturan pemerintah untuk melaksanakan, untuk mendetailkan undang-undang itu? Selamat datang di program Koalisi Seni yang bertajuk RUU, yaitu Ruang Usik-Usik. Hari ini akan ngobrolnya bersama dengan saya Nastasya Abigail. Dan saya Dimas Aryo. Ya, kami kebetulan adalah partner dalam segala situasi ya. Gitu. Iya. Di rumah juga berpartner, dan akhirnya di teras rumah teman juga kita akhirnya bersama akan mengobrol ya. Di teras mana? Di daerahnya? Daerah Pamulang. Nah, perjalanan kami berdua ke sini itu kita kayak baru menyadari bahwa ternyata Pamulang tuh gede banget ya gitu. Makanya butuh pemerintahan ya. Butuh orang yang memimpin lah. Iya, paling enggak karena udah pasti banyak pasukannya nih. Iya. Kan? Dan kita sudah berada di pelataran rumahnya, pelataran Ratu Pamulang. Kita sambut bersama Mbak Endah Widyastuti. Kasih fakta-fakta dong yang kira-kira nggak diketahui di Wikipedia. Endah dulu SMA di 34. Oke, unggulan Jaksel. Unggulan Jaksel. Pondok Labu. Sementara saya SMA di Jakarta Barat, tapi udah mendengar tuh kiprah Endah sebagai gitaris. Oh, karena kebetulan eranya sama nih ya. Eranya sama. Tapi lintas wilayah waktu itu kehebatan Endah. Udah tahu nggak gitaris cewek nih dari Jakarta Selatan, dari Jakarta gitu ya. Selatan. Iya. Oke, terus ada lagi nih fakta seru nih, kayaknya nggak ditulis nih kali ya di Wikipedia ya. Jadi ternyata Endah itu juga punya andil dalam pembuatan lagunya Sheila on Seven. Oh iya, Lebih ke riff gitar. Itu riff gitar tuh udah paling penting banget tuh. Penting tuh udah. Penting itu, dan itu diceritakan oleh langsung sama Mas Erosnya. Iya, belum lama ini ya. Belum lama ini. Nah, kebetulan dia berceritanya juga di programnya yang Endah juga ikut menggerakkan, yaitu Ampli. Betul. Iya kan? Ampli itu apa sih sebenarnya, Endah? Iya, Ampli itu singkatan dari Aliansi Musisi dan Pencipta Lagu Indonesia. Jadi lebih untuk teman-teman pencipta lagu berkumpul, terus mungkin di situ ada diskusi mengenai kegelisahan-kegelisahan tentang isu-isu terkini lah yang berkaitan sebenarnya ujung-ujungnya untuk memperjuangkan hak-hak dan juga kesejahteraan pencipta lagu. Oke, jadi ini spesifik untuk pencipta lagu ya, walaupun betul. pasti terbuka pengetahuannya untuk kita semua. Benar. Oke, selain Endah juga ada Nadia Yustina. Nah, gimana nih fakta-fakta tentang Nadia Yustina? Nadia Yustina tuh aduh segan karena ini senior di kampus. Oh, kalau bahasa teksnya tuh SE 999. Oh iya, Segan. Segan Yang banget. ospek soalnya dulu. Oh iya. Aduh, Gimana nih? ampun. Oh iya, senior ternyata Senior ya. dan Oke. akhirnya ketemu lagi di sekarang di permusikan. Gitu. Jurusannya apa dulu nih berarti? Hubungan internasional. Wah, tiba-tiba nyebrang di industri musik nih ya? Iya. Oke. Tapi juga internasional doi. Oh Benar. iya. Citranya juga Jadi internasional. masih nyambung nih ya. Nah, Yustina ini memiliki perusahaan MET yang waktu itu bergerak sebagai booking agent dan sekarang juga punya 12 Wire. Apa tuh 12 Wire? Nah, 12 Wire itu kita fokusnya di talent development, fokus di musisi. Cita-citanya pengen bawa musisi Indonesia untuk ke internasional. Oh, Cita-citanya. dan sudah dimulai dengan Voice of Baceprot. Wah, itu tuh teman-teman- representasi Indonesia yang keren banget. Kemarin kan baru keliling Eropa ya. Tuh. Oke, responnya gimana tuh kalau boleh cerita sedikit? Seru sih. Seru ya? Kemarin itu kan 7 kota. Gitu. Ya oke semua sih responsnya. Oke ya. Mantap.
Wah, berarti kiprahnya. Kita kemarin lihat-lihat di sosial media kan, wah banyak TikTok, banget yang ya. nge-share di TikTok segala macam. Iya, quotes-quotesnya pada saat Quotes-quotesnya, manggung ya kan, itu benar. bener-bener layak dijadiin kaos soalnya. Betul. Bener-bener kayak strong banget quotes-nya gitu. Oke, nah mereka berdua ini tentunya mau kita ajakin ngobrol-ngobrol soal RUU, ya kan? Iya. Tapi yang beneran nih ya, bukan Iya. yang ruang usik-usik. Tapi udah bukan RUU lagi, bukan Oh, rancangan udah, lagi, bahkan udah jadi. undang-undang. Udah jadi, Oke. gitu. Nah, ngomongin soal undang-undang. Sebenarnya hak cipta itu kan nggak cuman musik ya isinya ya, sebenarnya menaungi poin-poinnya itu ada banyak. macam-macam. Banyak. Betul. Tapi apa aja sih kalau boleh tahu bidang-bidangnya mungkin sedikit dibagikan selain musik tuh sebenarnya apa aja sih? Iya, gue juga nggak tahu banyak ya, tapi kurang lebih ada belasan. Salah satunya memang musik. Di Oke. antara belasan itu sebenarnya ada juga buku. Oke. Iya, kemudian ada juga mungkin gue nggak tahu ada lagi ya kayak teater. Iya, Iya. pokoknya Naskah. berhubungan dengan Iya kan, berhubungan. karya ya, berhubungan dengan pembuatan karya Iya, ya. betul. Ya, Karya. tapi Oke. intinya kayaknya ada belasan dan musik itu salah satu dari yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014. Oke. Hak Undang-Undang Hak Cipta 2014 itu yang paling terbaru itu deh ya. Betul, yang paling terbaru. Oke. Jadi emang sifat undang-undang tuh bisa terus diperbaharui soalnya ya. Iya, Betul, Jadi yang betul. terbaru itu Benar. 2014. Iya. Nah, kemarin tuh kenapa baru 2021 tuh udah tiba-tiba ada obrolan lagi soal undang-undang ini gitu. Oh iya. Ya sebenarnya sih menurutku banyak hal ya namanya juga 2014 ya, dan secara perkembangan teknologi misalnya atau misalnya secara behavior konsumen terhadap penggunaan hak cipta itu kan pasti berkembang. Dan kemudian ada tatanan misalnya kelembagaan atau misalnya mekanisme-mekanisme yang tentu saja harusnya ada perubahan ya. Oke. Nah, mungkin karena mengacu di Undang-Undang Hak Cipta yang secara ya namanya dari belasan, musik adalah salah satunya. Salah Berarti satunya, kan betul. mungkin banyak hal yang nggak mendetail nggak sih? Iya, Kayak iya. misalnya kayak contohnya nih masalah definisi. Definisi tuh belum mendetail banget. Padahal sebenarnya di dunia digital udah punya banyak definisi mengenai musik gitu ya. Iya. Terus misalnya kayak contoh yang lagi yang paling simpel, contohnya definisi synchronization. Oke. Itu di undang-undang mungkin nggak secara jelas definisinya general doang. terhadap musik. Iya. Jadi mungkin orang ngerti gitu, oh synchronization itu kan musik ditempel sama movies gitu atau gambar gitu. Cuman sebenarnya pada prakteknya mungkin orang oh yang ngerti ya, tapi definitif itu mungkin belum dijelaskan sehingga pada prakteknya atau misalnya pada perjalanannya sering menimbulkan banyak interpretasi. Oke. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan akhirnya karena definisinya, terus kemudian juga yang kedua mungkin seperti halnya tata cara atau detail mengenai peralihan hak cipta. Ah, Nah, oke. misalnya kayak peralihan hak cipta, bahwa hak cipta itu bisa dialihkan, tapi seperti apa sih? Nah, kayak gitu-gitunya tuh masih belum jelas dan mungkin juga belum tersosialisasikan dengan baik. Oke. Sehingga ketika itu naik ke masyarakat atau misalnya ke pihak-pihak yang bersangkutan karena itu belum ibaratnya belum lugas dan mungkin definisinya atau secara tatanan belum detail, sehingga menimbulkan banyak multi interpretasi atau juga menimbulkan banyak ibaratnya wah ini ada tanda kutip misalnya celah ya Iya. untuk A, B, C gitu. Tapi kalau secara ya itu tadi ya definisi juga masih belum benar-benar mendetail. Ini baru musik aja ya, padahal banyak bahasan banget ini. ya. Iya. Cuman musik aja kayak harusnya kan udah wah berlembar-lembar Turunannya misalnya ya. tuh. Ya terus udah gitu juga secara definitif sebenarnya seharusnya udah lebih berkembang, terus kemudian lebih detail, terus kemudian dari sisi itu peralihan hak cipta itu juga harusnya lebih jelas lagi. Cuman memang yang paling mutlak di undang-undang adalah mengenai hak moral. Oke. Itu memang sudah eksklusif dan memang sudah jelas ada di situ. Jadi sebenarnya sih mungkin Hak lebih moral ke tuh sana lebih ini ya, mencantumkan nama kan. Benar, jadi- nama si pencipta gitu di publikasi gitu. Iya, karena hak cipta itu kan dua ya, hak moral dan Sama hak ekonomi. betul. Kalau hak moral itu udah mutlak dan itu memang di undang-undang juga sudah cukup jelas. Ya paling, nah ketika ada definisi yang belum jelas, kemudian ada tatanan-tatanan yang belum benar-benar detail, itu Akhirnya dia- bisa bergejolak kan? Karena Oke. apa? Zaman 2014 ya. Iya. NFT belum ada dong? Belum. Belum. Nah, itu dia tuh. Level lain lagi tuh Level ya. lain lagi, sedangkan sekarang 2021. Jadi tentu saja ada beberapa hal yang pastinya berubah, kemudian menjadi wacana atau isu di masyarakat atau di lembaga-lembaga atau misalnya di pihak-pihak terkait yang kemudian mereka
ya namanya hukum kan selalu berkejar-kejaran dengan apa yang terjadi saat ini ya. Gitu. Jadinya ya pasti ada polemik. Oke. Nah kemarin tuh akhirnya diperbarui undang-undang hak ciptanya atau memang ada peraturan pemerintah untuk melaksanakan, untuk mendetailkan undang-undang itu? Iya, nah kemarin itu yang muncul di, mungkin ya kalau ngelihat dari isu yang lahir di belakangan ini di dunia musik itu ada dua hal. Yang pertama adalah munculnya PP 56 dengan turunannya itu Permenkumham 20. Dan kemudian ada gugatan musika mengenai kepemilikan master rekaman gitu ya, yang kemudian meminta Undang-Undang Hak Cipta 2014 ada beberapa pasal yang dicabut, yaitu mengenai pengembalian master rekaman ketika sudah berusia 25 tahun. Nah itu kan jadi polemik juga ya ibaratnya. Nah dua itu, jadi sebenarnya yang kemarin agak ibaratnya muncul gitu ya isu di masyarakat adalah ketika ada peraturan turunan nih gitu PP 56 sebenarnya niatnya baik gitu ya. Untuk mendetailkan sebenarnya. Itu yang tentang royalti ya? Iya, tentang mekanisme bagaimana royalti ini berjalan kan gitu ya. Tetapi pada ibaratnya pada kalau ngelihat bercermin dari keluar peraturan dan kemudian dari peraturan turunan kayak misalnya dari PP, kemudian ada Permenkumham 20, kemudian ada beberapa hal yang dinilai ini ada beberapa hal yang sepertinya agak sedikit bersinggungan dengan secara praktiknya, misalnya adanya konflik of interest terhadap pihak ketiga yang ditunjuk untuk ibaratnya mengelola, menghimpun dan hal-hal yang sebenarnya itu dilakukan awalnya sama pemerintah lembaga LMKN ini. Cuman kemudian karena ada penunjukan pihak ketiga yang dinilai kewenangannya berlebih dan proses tendernya tidak transparan. Jadi penunjukannya tuh nggak diketahui publik atau mungkin nggak melibatkan banyak orang ya. Jadi kita nggak tahu. Padahal niatnya kalau misalnya dia menghimpun dana kita nih pencipta lagu gitu ya. Ya meskipun Enda Widyastuti seberapa besar ya dibandingkan. Iya lumayan. Ini kerajaan terbangun. Oh iya lumayan ini. Cuma maksudnya dalam artian bahwa kan ada hak ya meskipun sedikit mungkin ya Allah berapa perak gitu ya. Itu yang harus diperjuangkan. Itu yang diperjuangkan dan juga kita perlu tahu seperti apa sih sistem yang mau dibangun, karena PP 56 Permenkumham itu sebenarnya intinya adalah merujuk pada penunjukan atau pemberian sebuah kewenangan kepada pihak ketiga itu. Kalau dirunut-runut ya, karena intinya sebenarnya PP 56 tuh kebanyakan isinya sudah ada di undang-undang gitu. Kayak misalnya contohnya yang kemarin sempat rame tuh di media massa mengenai kok hotel dan segala macam harus bayar gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya udah ada sebenarnya di 2000. Itu hanya himbauan dan untuk menegaskan kembali. Tetapi sebenarnya pada intinya PP itu juga kalau mau di highlight dari keseluruhannya sebenarnya dia ada ibaratnya ya rujukan ke permen yang kemudian mengatur penunjukan pihak ketiga ini gitu. Tapi sebenarnya sih kalau kita gitu ya, maksudnya ya baik saya pribadi maupun Ampli gitu, kita kan sebenarnya pengennya ada good governance ya, transparansi terutama, akuntabilitas. Jadi sebenarnya pihak-pihak siapapun yang diajak bekerja sama, kalaupun misalnya memang pihak swasta, kita kan senang banget kalau misalnya bisa tahu portfolio, background, prestasi, terus kemudian seperti apa sih blueprintnya gitu. Biasanya kan ada blueprint dulu baru tender ya. Itu kan yang enak, jadi kita tahu oh ini nanti akan seperti ini, kita happy banget karena dan ini paling utamanya tuh untuk kesejahteraan musisi juga gitu. Maksudnya masa depan anak-anak yang pengen jadi musisi kan jadi bergantung juga ya sama adanya undang-undang ini gitu. Benar, ada peraturan. Jadi ibaratnya sebenarnya peraturan-peraturan itu baik, hanya memang ketika dia mengacu sama undang-undang, ada baiknya juga tidak terlalu keluar dari situ, dan yang paling penting adalah dia memihak kepada pemangku kepentingannya nih, si pencipta lagu. Gitu. Pencipta lagu nih kebutuhannya apa sih, yang diinginkan apa, yang berharapnya sebenarnya yuk diskusi dan dibuka sebenarnya kemungkinan-kemungkinan itu gitu. Sebenarnya lebih ke sana sih gitu. Nah kalau dari Nadia nih, ini kan tadi dari sudut pandang pencipta lagu gitu ya, memang secara langsung dampaknya akan bisa diterima gitu ya dengan undang-undang yang diterapkan dengan baik gitu di lapangannya. Nah kalau dari mungkin pelaku bisnisnya gitu, kira-kira melihat undang-undang terutama Hak Cipta 2014 ini dengan PP yang baru gitu, itu hambatannya apa dalam menerapkannya? Kalau dari sisi bisnis sih sebenarnya nggak ada hambatan apa-apa ya gitu, karena
Kan sebenarnya kayak tadi kata Endah, Undang-Undang Hak Cipta 2014 itu kan dasarnya. Dari semua undang-undang itu harus ada peraturan pelaksanaannya. Kalau tidak ada peraturan pelaksanaan berarti mekanismenya belum ada. Ketika udah ada peraturan pelaksanaan PP itu baru ada penunjukan siapa yang menjalankan itu mekanismenya. Yang sebenarnya itu. Nah saat ini ketika dan mengurus semua peraturan pelaksana dan lembaga-lembaga yang harus menjalankan itu kan nggak butuh waktu sebentar. Butuh waktu lama gitu kan. Apalagi ini soal musik yang istilah-istilah di dalam musik itu kan ajaib sendiri gitu. Kalau kita ngomong sama, boro-boro ngomong sama orang bukan musik ya, kita ngobrol sama musisi aja banyak yang belum paham. Kayak tadi istilah sinkronisasi, apakah semua musisi paham? Enggak. Masih banyak sekali yang nggak paham. Kemudian pelaksanaannya. Sedangkan ketika dari 2014 sampai sekarang 2022, perubahan dari musik secara bisnis dan industri dari yang ke digital segala macam udah banyak. Udah banyak berubah. Akhirnya kalau kita lihat dari US sendiri, mereka memperbaharui undang-undang hak cipta mereka untuk ada Digital Copyright Act gitu kan. Nah itu kita belum ada. Karena kita masih mengatur peraturan pelaksanaan dari yang tahun 2014. Jadi belum adaptasi. Itu kenapa jauh banget nanti? Maksudnya jaraknya kan berarti dari 2014 ke 2021 7 tahun gitu. Loh itu sebenarnya wajar. Wajar, gitu. emang Wajar gitu. karena memang membuat peraturan pelaksana itu setahu gue nggak simple ya gitu, bikin undang-undang aja nggak Jadi simple. bukan karena dianggurin ya? Bukan. karena dianggurin. Dan udah gitu mesti diingat adalah kita ketinggalan lebih dari 75 tahun baru ada undang-undang hak cipta gitu. Kalau Ngejarnya agak PR ya nih ya? Kalau ngejarnya agak Ngejarnya PR. agak Jadi apa yang sudah ada sekarang, kalau buat kami dari sisi bisnis di 12 Fire, apa yang memang sudah ada peraturan pelaksanaannya dan segala macam, enggak semuanya jelek. Contoh, sekarang ada peraturan untuk serah simpan karya yang semua orang sekarang bisa mendapatkan ISRC code Indonesia. Kalau kemarin-kemarin kan ISRC code kalau kita Itu apa sih, by the way? Enggak. Jadi kan memang harus pakai agregator untuk distribute. Cuma ketika agregator kita misal beli ISRC code-nya di depannya FR. Berarti lagu kita di barcode itu adalah karya dari Perancis. Oh gitu, itu jadi kode-kode per lagu gitu ya? Kode Jadi sekarang kayak udah bisa kayak barcode. Indonesia. Nah sekarang itu dulu memang sudah bisa Indonesia. Cuma sekarang itu dibuka untuk umum, pengelolaannya dipegang oleh Perpustakaan Nasional gitu. Jadi tinggal pergi ke websitenya, daftar, kita bisa dapat ISRC code Indonesia. Kan hal-hal itu buat gue sih so cool ya gitu. Jadi Bener-bener. jadi kenapa enggak gitu, makanya kan hal yang paling gue nggak terima dari dulu, kenapa ya dibilangnya market share Indonesia tuh rendah gitu. Karena itu ISRC code-nya kebanyakan dari luar negeri, dari US, dari Perancis, jadi nggak kehitung. Sekarang dengan itu, gampang banget. Dan gue pernah setiap rilisan yang kita keluarin semuanya pakai ISRC code Indonesia. Dan itu ngurusnya cuma less than a day gitu. Jadi itu kan hal-hal yang sudah dilakukan juga. Jadi dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 itu turunannya sebenarnya sudah banyak sekali. Cuma memang yang gue sayangin, yang bagian-bagian jeleknya langsung ke block up, yang langsung ke block up gitu heboh. Yang bagus-bagusnya itu nggak ada yang ngebicarain gitu kan. Nah paling ke situnya sih. Terus kalau misalnya secara bisnis yang lain, toh makanya kita selalu encourage artis ikutlah publishing yang benar. Karena di semua digital platform itu pembagiannya sudah otomatis ke pencipta lagu. Jadi you don't need to have too much effort di situ. Itu semua otomatis asalkan mereka tergabung dalam publishing yang benar. Atau enggak paling enggak bisa kok ngurus publishing sendiri gitu. Tinggal pakai publishing administrator dan itu udah banyak banget yang terbuka, bisa daftar sendiri, mau dari US kayak mau dari Belanda kayak kita tinggal daftar dan kita dapat hak kita gitu. Bener. Oke, ini soal mungkin banyak yang mungkin musisi baru yang selama ini, atau bukan musisi baru ya, bahkan musisi yang udah bertahun-tahun berkarya juga jangan-jangan belum terinformasi gitu. Benar. Dengan dengan gimana ya caranya gue bisa ngeklaim hak gue, karena selama ini mungkin yang dirasakan keuntungannya dari manggung gitu yang paling langsung dapat gitu, padahal kan ada hak-hak lainnya. Sebenarnya yang harus mulai dilakukan oleh pencipta lagu tuh apa sih? Ini mungkin pertanyaan yang paling awal banget ya. Padahal udah ngomongin soal jauh gitu, tapi kayak jangan-jangan nih mulai dari
apa ya yang bisa gue lakukan sebagai pencipta lagu untuk bisa dapetin hak-hak gue yang lagi diperjuangkan juga ini oleh teman-teman di Ampli mungkin. Iya. Memang sebenarnya paling basic itu mendaftarkan karya ya. Tapi mendaftarkan karya itu juga punya banyak hal, ibarat punya banyak jalan. Cuma memang kalau misalnya kita bicara penulis lagu gitu ya. Minimal kalau misalnya memang tidak tergabung dalam sebuah publishing, dia bisa mendaftarkan karyanya di LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, untuk mendapatkan performance royalty. Jadi maksudnya gini, pencipta lagu itu kan tidak semuanya artis yang naik ke atas panggung dan main ya. Tapi kan lagunya kan dibawain tuh. Nah, ketika misalnya lagunya dibawain dengan artis siapa dan kemudian itu dilaporkan kepada LMK, jadi si LMK ini akan mendistribusikan ibaratnya misalnya dana yang sudah dia dapatkan untuk si pencipta lagu. Kalau misalnya memang si pencipta lagu ini tergabung dengan publishing, itu juga nggak apa-apa karena nanti publishingnya yang akan mendaftarkan ke LMK. Jadi sebenarnya bisa seperti itu caranya dan sudah sangat dimudahkan. Seperti tadi misalnya kalau kita ngomongin digital, itu kalau tadi kan lebih ke manggung juga ya. Nah, kalau digital juga sama tadi Mbak Nadia juga udah menjelaskan dengan baik banget. Kayak misalnya kalau digital ada yang namanya publishing administrator. Itu sebenarnya juga bisa ada beberapa seperti Songtrust. Kalau misalnya di sini ada June Corporate Publishing itu juga ada, bisa lewat situ nanti mereka yang akan mengkolek ibaratnya royalti dari lagu yang tersiarkan di digital gitu. Misalnya kayak di YouTube, di platform-platform kayak Spotify dan segala macam. Nah, itu baru dari performance royalty. Ada lagi namanya mechanical royalty buat pencipta lagu. Dan itu juga dihimpun sama ibaratnya publisher ataupun misalnya kalau di digital itu bisa lewat Songtrust juga. Maksudnya ada publishing administrator yang juga mengumpulkan si mechanical royalties gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi pencipta lagu tuh banyak banget source-nya. Banyak banget, iya. Selama ini tapi orang-orang maksudnya tahunya cuma ya udah duit dari agregator atau tapi sebenarnya banyak banget. Yang dari agregator aja itu baru dari master rekaman kan. Maksudnya kalau misalnya gue nih Endahen Resa, gue cipta lagu, gue perform juga, gue upload di agregator. Masternya punya gue. Yang ada di dashboard agregator itu baru ibaratnya dari master rekaman doang. Tapi ketika lagu itu disiarkan, pencipta lagu itu juga harus dapat. Dari mechanical ketika dia digandakan entah di mana di Spotify di segala macam. Atau jadi vinyl, benar, pencipta lagu juga dapat. Nah, itu sebenarnya ya karena mungkin kita hidup di era di mana dulu kalau manggung ya udah ya, dan kebanyakan mungkin Indonesia sebegitu luar biasa bakatnya, pencipta lagu juga bisa penyanyi. Jadi ya udah begitu. Jadi cukup puas dengan dapat duit di depan mata gitu ya. Padahal sebenarnya ada tabungan-tabungan nih sebenarnya yang menjadi hak pundi-pundi yang bisa dikumpulkan juga. Kalau mereka bukan pencipta lagu misalnya sebagai player doang, session player gitu ya. Kan mereka ada juga kan hak terkait namanya. Ada namanya hak terkait, dan itu juga ada LMK khusus. Misalnya kalau tadi pencipta lagu ada yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif untuk pencipta lagu. Tapi yang hak terkait ini juga ada. Untuk produser pun juga ada. Untuk si pemain, misalnya aku pemain gitar lagu di lagunya apa gitu. Kayak misalnya aku nih, Endahen Resa, gue pencipta lagu, gue artis dan gue mainin instrumen gue sendiri. Gue bisa tuh ngedaftarin gue di sebagai lembaga hak terkait. Nambah lagi ya berarti source-nya. Cuan-cuan kita. Cuan-cuannya nambah lagi. Cuman memang kesadaran hal seperti ini memang tidak semua seperti yang tadi Mbak Nadia bilang. Bahwa jangan-jangan nih bukan hanya UU-nya saja yang belum sempurna, tapi juga sosialisasinya. Gitu. Itu juga yang menjadi satu isu besar juga, bahwa bahkan si pelakunya sendiri, musisinya sendiri, pencipta lagunya sendiri nggak memahami itu. Gitu. Atau nggak menyadari bahwa ternyata gue tuh bisa nih punya potensi dapat duit dari sini gitu ya, yang haknya dia. Gitu. Itu kan ngomongin soal yang muda-muda nih, yang tua-tua nih, yang sekarang nih mungkin udah punya banyak karya gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan sama mereka untuk apakah belum terlambat untuk mereka mendaftarkan sekarang, terus selama ini gitu misalnya kayak tabungan mereka selama ini apakah bisa disalurkan gitu misalnya sebagai penulis lagu gitu? Pertanyaan bagus dan sulit. Kan kemarin yang kita tahu kan sebenarnya bisa ngambil yang 2 tahun kan. Cuma 2 tahun terakhir. Benar bisa gitu. diambil. Gitu. Lah terus yang sebelum-sebelumnya kemana tuh? Hilang aja. Bukan hilang. Jadi kan kalau di sistemnya di collecting society, kalau ada yang tidak
mengklaim Ambil, itu terus dibagi-bagikan ke anggotanya. Oh, gitu. Anggota maksudnya anggota LMK ya. Anggota LMK. Oke, jadi Iya. yang udah terdaftar, musisi yang udah terdaftar di dalam LMK tertentu gitu ya. Ada banyak kan ya opsi LMK ya? Iya, kalau nggak salah dana cadangan itu ada 3 Oke. dialokasikan. Yang pertama adalah untuk sosial, yang kedua untuk pendidikan, Oke. jadi pendidikan musik dan segala macam mungkin ya. Tapi mungkin di luar musik juga. Dan yang ketiga adalah dibagikan ke anggota. Oh, gitu. Cuman memang pada yang itu tadi di undang-undang itu belum dijelaskan secara detail. Bagaimana mekanismenya, pembagiannya seperti apa, terus laporannya di mana kita bisa Kita lihat. nggak tahu. Gue soalnya pengen tahu juga sih. Selama ini kan gue cukup lama ya tidak terdaftar gitu di LMK dan gue pengen tahu berarti duit gue kemarin jadi apa ya? Tapi sebenarnya kalau Gitu. tergantung sih, ada beberapa LMK yang kita kerjasama, kita join, itu tiap tahun dia membuat laporan sih. Oke. Dan dia itu mengirim Laporan distribusi gitu. bukan, laporan semuanya. Jadi dia ngirim laporan ke anggotanya, terus habis itu dia juga bikin meeting, kemarin itu ada online gitu, dia present. Uang itu yang terkumpul berapa saja, dipergunakan untuk apa, dibagi ke berapa orang, itu ada lengkap. Itu ada. Cuma kadang-kadang karena ini kan laporannya kayak laporan-laporan RUPS ya. Jadi orang malas datang gitu, musisi-musisi ini jadi malas datang. Dan males baca kali ya. Dan malas hasil baca. laporannya. Wow. Kemudian ketika mereka datang juga akhirnya tidur gitu, ngantuk gitu karena iya. Pantesan ada banyak yang sering tidur ya kalau rapat ya. Mungkin ngantuk. Ya karena ngantuk. Karena itu dia tidur. Tapi nggak bisa diakses publik juga ya? Harusnya bisa ya. Harusnya kan bisa kan? Itu bisa kok. Itu bisa? Oh, bisa. Dan itu bisa diakses sama semua anggotanya, yang terdaftar pun semua dapat. Oke. Gitu. Berarti tergantung LMK-nya. Oke. Benar. Jadi tergantung bagaimana, karena LMK ini menurut aku juga dia harus punya daya saing ya untuk bisa merepresentasikan bahwa gue punya sistem yang baik, gue punya laporan yang baik, akuntabilitas yang baik, sehingga semakin banyak juga dia menaungi pencipta lagu atau hak terkait, berarti kan semakin besar juga pendapatannya. Iya, Nah itu juga mesti punya ada satu, ibaratnya buat LMK ini juga mereka harus punya daya saing dan bisa mempresentasikan itu dengan bagus. Kemarin tuh memang kan katanya LMK itu membutuhkan untuk mendistribusikan dengan tepat sasaran, mereka butuh pusat data lagu kan, yang mana akhirnya diatur di PP 56 itu. Iya. Tapi memang permasalahannya ada penunjukan pihak ke pihak lain itu untuk sebenarnya. sistem informasi Sistem lagu informasi dan lagu musiknya. dan musik. Oke. Itu sebenarnya yang jadi problema. Sebenarnya nggak apa-apa banget sih kalau misalnya memang perlu itu ya, karena menurut aku itu memang kita Memang perlu kan sebenarnya. Perlu ada pusat lagu gitu Nah, ya. idealnya tuh gimana tuh Nat? Kalau dari sisi bisnis sebenarnya kan kita udah pasti butuh sistem informasi itu, tapi gimana biar lebih fair buat semua orang tuh menurut Nadia kira-kira gimana? Sebenarnya bukan masalah fair, mau bikin pusat data itu memang perlu. Cuma untuk membuat pusat data itu biayanya luar biasa besar. Oke. Itu sama aja kayak membuat data center ibaratnya gitu kan. Dan membuat sistem di dalamnya yang bisa otomatis terima laporan, otomatis membagikan ini haknya siapa, otomatis kirim laporan, otomatis kirim uangnya kayak gitu. Kemudian ini harus nyambung dan harus kompatibel dengan sistem pendataan yang di regional Asia, yang di global, yang segala macam. Itu harus simultaneous, harus sinkron, API-nya harus nyambung. Iya. Dan itu memang dananya itu nggak kecil. Iya. Oke. Itu yang pertama. Kemarin itu ada ketakutan kenapa nggak pakai sistem yang udah ada aja di luar negeri. Oke, privacy datanya gimana? Karena ini kan adalah data segitu banyak musisi Indonesia gitu kan. Itu lagi pembicaraannya. Nah cuma kalau nggak ada yang mulai, kalau nggak ada yang mau modalin ini nggak bakal jalan-jalan. Iya, iya. Sebenarnya itu kan. Kalau menurut gue ya memang SILM itu perlu gitu. Betul. Gue nggak tahu gimana cara proses tendernya dan segala macam. Kalau dari sisi pandang gue sih sesimpel mikir mungkin ada kali yang mau modalin biar cepet aja dulu, gitu kan? Biar cepet aja. Paling enggak ini bisa bergerak. Jalan dulu. Kalau enggak, karena yang gue tahu sih ini obrolan ini udah lama banget, nggak gerak-gerak karena nggak ada modalnya. Oke. Siapa gitu kan yang punya? Kalau di luar tuh gimana Nat yang setahu lo? Maksudnya di luar tuh yang pusat data lagu gitu biasanya dimiliki oleh swasta juga, swasta pasti. Semua swasta, bukan pemerintah. Karena pengelolaan hak cipta tidak boleh ada keterkaitan pemerintah. Betul. Itu benar. begitu. Jadi memang harus swasta. Cuma memang kewenangannya
memang tidak berlebih, meskipun misalnya diberikan ibaratnya ya udah ini nggak apa-apa dikembangkan sama pihak ketiga. Cuman memang kewenangan-kewenangan itu sebenarnya yang harusnya bisa terbatasi ya. Karena kalau misalnya sebenarnya kan kita juga perlu untuk mengetahui bagaimana sih kalau kita ngomong kemarin perjanjiannya antara LMKN dengan pihak ketiga gitu. Kan kita juga ingin tahu seperti apa sebenarnya sistem itu dikembangkan. Dan kemudian seperti apa kira-kira nanti kalau ini misalnya sudah jadi, data-data ini kemudian jadi milik siapa? Itu kan juga perlu diketahui juga ya. Terus apakah nanti misalnya ketika data-data ini dibikin oleh pihak ketiga, apakah itu bisa diambil alih oleh siapa atau enggak? Terus kemudian itu berlangsung berapa lama dan segala macam. Karena ini kan berkaitannya sebenarnya kemarin ini adalah terkait dari LMKN dengan pihak ketiga. Nah, hal-hal itu sih sebenarnya yang perlu transparan, dan kalau menurut ibaratnya ya, aku pribadi juga dan misalnya dari Ampli juga adalah itu sebenarnya informasi-informasi yang kita perlu tahu. Karena supaya kita juga punya keyakinan gitu loh, good faith gitu ya, sama apa yang sedang diupayakan sama pemerintah ibaratnya. Karena benar, sebenarnya kita tuh perlu banget pendataan, kita perlu banget sistem yang misalnya bisa integrated gitu ya. Ya mengkolek semuanya, either itu royalti atau data-data lagu mana yang terputar, semuanya itu kita perlu. Dan menurut aku kalau misalnya tadi ironis adalah ketika mana dia bilang ini mungkin nggak ada yang modalin, berarti tanda kutip pemerintah tidak melihat bahwa ini menjadi modal yang aset yang besar untuk pajak misalnya, atau misalnya untuk sebuah ini adalah satu upaya untuk mengumpulkan aset-aset. Kan nggak boleh pakai dana pemerintah dah. Iya ya, nggak boleh pakai dana. Nggak boleh, memang harus swasta. Nah sekarang siapa yang punya dana sebanyak itu ya sebenarnya? Tapi sebenarnya gini, satu hal, sebenarnya data ini, sistem ini nggak perlu cuma satu kok. Iya benar. Kayak misalnya kayak di US. Di US itu kan ada BMI, ASCAP, CSAC, ya kan? Itu Mereka LMK-nya semua kan? LMK ya. Mereka semua punya sistem masing-masing. Oh. Nggak perlu cuma satu. Iya. Dan kemudian LMK ini punya sistem sendiri. punya sendiri-sendiri pun nggak masalah. Jadi gitu. punya pusat data masing-masing itu ya. Kemudian CSAC itu dari awal mengumumkan bahwa kita bukan non-profit. Kita ada di sini untuk profit. Oh, udah ada statement itu Si ya. yang menaungi LMK ya? Bukan, dia LMK juga. Dia LMK juga sebenarnya? Iya, Oke. tapi kan yang ASCAP sama BMI mereka bilang non-profit. Tapi kalau CSAC bilang kita profit. Ya terserah juga artisnya mau daftar atau enggak gitu. Dan nggak apa-apa kok punya sistem masing-masing. Cuma kemarin itu kenapa adanya LMKN dan segala macam. Kan sebenarnya tugasnya adalah supaya meregulate LMK di Indonesia. Dan yang kedua, dipercepat nih bikin sistemnya, pada nggak bikin-bikin. Gitu doang. Karena LMK sendiri nggak bikin nih, jadi kita... Karena di luar negeri tuh nggak ada LMKN. Iya betul. Iya, nggak ada. Jadi memang sebenarnya ya itu tadi yang aku utarakan juga akan sangat bagus kalau LMK ini mereka punya daya saing yang bagus, mereka punya represent yang bagus, sehingga seperti yang tadi kita harapkan adalah mereka punya sistem-sistem seperti apa yang di luar negeri punya. Karena gini, agak sulit juga untuk platform misalnya gitu ya, untuk kayak misalnya ini harus ke siapa nih, kewenangan ini harus dikasih ke siapa, misalnya ke LMKN, nah mereka nggak percaya dengan LMKN, maksudnya bukan nggak percaya, tidak ada di term mereka di LMKN, yang ada di dunia internasional ini adalah si PRO atau misalnya Performance Rights Organization, yaitu LMK. Nah ini emang akhirnya yang menjadi overlapping ya kayaknya, ada lembaga ini tapi secara internasional dia tidak diakui, misalnya nggak karena ada, sistemnya nggak ada. terus kemudian ada si misalnya pihak ketiga, cuman nanti sebenarnya ya jadi ada kok banyak banget ya lembaga-lembaga, padahal sebenarnya make it simple. LMK ini yang mereka punya sistem yang bersaing dan kemudian bisa mengumpulkan itu dengan jelas, yang kemudian ya pencipta lagu jadi bisa milih mana yang terbaik buat gue. Sesimpel itu aja sebenarnya. Mungkin yang bisa dilakukan sama pencipta lagu juga mulai ini ya, membanding-bandingkan gitu. Benar. Udah tahu dulu nih, kita butuh LMK, kita butuh terdaftar untuk dapetin hak kita. Sehingga kalau udah semakin banyak pencipta lagu yang kayak nuntut haknya, dia akan bisa membandingkan nih yang mana nih ya yang paling menguntungkan atau yang paling transparan, paling jelas laporannya, mungkin hal-hal benefit value-value lainnya, sehingga mereka bisa juga semangat bersaingnya gitu kali ya. Benar, semangat bersaing. Jadi kayak ada kebutuhan dari mungkin diawali dengan pencipta lagu menyadari ini ada hak di sini nih gitu ya. Jadi bisa mau nuntutnya ke LMK yang akhirnya mereka sendiri juga punya tawaran-tawaran yang menarik gitu ya untuk bisa. Benar. Oke, soalnya banyak yang mungkin kerjaan gua kan cuman bikin
lagu doang Iya. gitu. Terus udah terlalu pusing untuk nyari liriknya apa, belum daftarin ke yang gini-gini Iya, gitu, iya, terus iya. dibuat runyam lagi gitu. Padahal Benar, sebenarnya itu bukan untuk diri sendiri ya, benefitnya bisa untuk terus menerus ya. Betul, Long betul. term buat anak cucu juga. Iya, kayak Paul sebenarnya. McCartney mungkin anak-anaknya udah tinggal gini aja ya di rumah ya. Ya kan, karena jelas gitu. Benar, itu dia juga makanya butuh kayak semacam publisher. Oke. Dia yang akan membantu pencipta lagu untuk ngurusin semua, ya udah ke gue ya, kasih kewenangan itu ke gue yang akan ngurus nih ke LMK akan report Iya. ke dia gitu. Nanti publisher akan ngasih ke pencipta lagunya Iya. dan publisher juga yang kayak aktif. Dia kayak misalnya, wah kayaknya lagu ini cocok nih untuk penyanyi ini gitu. Atau Oke. cocok nih buat film ini gitu. Jadi itu fungsinya kan sebenarnya. Jadi- Publisher tuh kayak ini ya sebenarnya, kayak manajer lagu ya. Iya, kayak manajer Oke. lagu gitu. Jadi Manajer lagu itu independen, udah nggak pencipta terikat sama misalnya nih Endah Widyastuti pencipta lagu Endah Hendresa gitu. Tapi kan gue kadang-kadang nggak harus nyanyiin lagu itu terus di atas panggung. Betul. Dengan adanya publisher, dia punya kerjasama dengan banyak label dan misalnya PH-PH. Iya. Terus tiba-tiba kayaknya lagu ini misalnya gitu ya dicocok nih dinyanyiin sama artis yang Iya. upcoming artis yang akan lo rilis nih. Iya, iya. Bisa jadi lagunya dibawain sama dia. Itu kan keuntungan-keuntungan yang mungkin kalau misalnya si pencipta lagu ini tidak punya akses ya, Iya. maksudnya yang luas kemana-mana dan nggak punya Relasi banyak yang jauh gitu ya misalnya. nggak punya waktu untuk ngurus ini, itu dibantulah sama si publisher ini. Kan kurang lebih itu jadinya ekosistem ini jadi berjalan dengan baik. Gitu. Ibaratnya publisher tuh kayak comblang kali gampangnya ya. Ya, Bisa juga ya dia Bahasa dia paling warganya gitu loh biar kayak gampang diterima. Oke. Nah, ini ada warganet juga nih yang kebetulan pengen bertanya. Oh, Ya ada kan, berhubung warganet, tadi udah oke. kita menjurus ke bahasa warga, kita langsung aja nih warga-warga silakan. Oh, ada ada pertanyaan pertanyaan ya dari netizen bernama @will_tranquil. Oke. Ini pertanyaan untuk Endah. Bagaimana proses step by stepnya seorang musisi dalam mendaftarkan karyanya sebelum didistribusikan ke publik beserta lembaga yang terkait, dan bagaimana cara memantau karya tersebut? Wih, Berarti sebenarnya ini sebenarnya mirip yang tadi Seperti udah kamu dibahas. nanyain. Iya, iya, Jadi barusan sebenarnya ya. Oke, apa iya, aja iya, iya. gitu. Udah terjawab ya. Langsung terjawab Iya, gitu. terjawab. Kalau misalnya belum begitu paham, tinggal mundurin 2 menit lalu kali ya kira-kira ya. Tinggal dimundurin ya, Dimundurin @will_tranquil, dikit. tapi lumayan kesebut. Jadi paling nggak siapa tahu followersnya naik ya. Oke. Oke, yang kedua nih, silakan Dim. Oke, dari Dim, Arfan aku. I12. Apakah hak cipta musik itu hanya boleh jadi milik pencipta musik? Apakah dapat dialihkan ke pihak lain? Nah, tadi Enda sempat nyinggung juga tuh. Mungkin di bisa awal-awal. ditambahkan lagi apa kali tuh, ya. tadi, Dah? iya ya. Jadi sebenarnya hak cipta tuh ada dua intinya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kalau hak moral itu mutlak eksklusif adalah milik penciptanya. Kalau itu sampai dialihkan bisa-bisa aja, tapi melanggar undang-undang. Oke. Oh, Gitu. Jadi nggak sah atau nggak Iya. boleh. Walaupun tuh dengan keinginan dia sendiri ya. Iya, itu tetap oke, tidak boleh. tidak Nah, boleh. tapi kalau hak ekonomi itu memungkinkan, bisa, Oke. tapi terbatas. Gimana tuh? Iya, ada misalnya contohnya pengalihan, misalnya masuk ke memberikan kewenangan ke publishing misalnya. Iya. Oh. Itu kan ada jangka waktunya. Misalnya terserah mau berapa lama, setahun, Iya, 3 iya. tahun, 5 Iya. tahun, bebas Iya. gitu ya. Nah, terus ada lagi misalnya mengenai apa namanya, kalau nggak salah 70 tahun apa 50 tahun itu juga Iya. ada di undang-undang gitu Iya. ya. Jadi bisa, tapi terbatas, dan juga udah diatur juga di undang-undang bahwa jadi milik dialihkan pihak lain seperti ahli waris Ahli kalau waris, misalnya ya. sudah nggak ada Iya. gitu ya. Dan itu jadi bahasan internalnya dia ya. Benar, Kira-kira mau iya. dinaruh ke siapa gitu ya. Iya gitu. Iya, Jadi iya. memang bisa dan terbatas, dan sebenarnya sudah ada juga di undang-undang gitu. Oke. Nah, dia mungkin mau nambahin terkait ini? Enggak sih. Kalau aku adalah orang yang setuju sama Endah tadi, kalau hak moral itu mutlak punya pencipta sih. Nggak boleh kayak yang lain-lain gitu. Dan Sesayang-sayangnya sama orang lain gitu ya. Sesayang-sayangnya. Saya, aku mau jadi ini hadiah seserahan hak moral aku gitu. Nggak bisa ya. Dan dengan kata-kata hak moral itu yang paling penting lagi, dari apapun yang dilakukan sama si pemegang hak ekonomi harus atas persetujuan yang pemegang hak moral. Oh, Itu yang oke. paling penting. Iya, iya, Ya, iya. orang suka lupa. Nah, seandainya orang yang punya hak moralnya sudah meninggal dunia misalnya. Nah, itu gimana tuh? Otomatis ke Ahli ahli waris. waris. Oh, Ahli jadi waris. otomatis. Nah, tapi ada yang nggak sempat nggak sih nyebut gitu misalnya ahli Enggak, waris siapa? kalau itu ahli waris kan otomatis ke anak, cuma Oh, sampai kita juga pernah ngurusin ya anaknya 4 gitu. Nah, iya itu yang gimana mana tuh? Ini siapa nih gitu. Iya, iya, iya. Itu harus dibicarain, harus lewat pengadilan, harus tanda Oke. tangan notaris, sama aja kayak mau ngambil, mau akses tabungan bank dari orang yang sudah meninggal. Iya, Kan warisan ya, bagi-bagi jatah warisan. Wah, Jadi prosesnya intinya sama. mereka selesain dulu lah. Iya. Mau siapa nih perwakilannya gitu kan.
Oke, itu udah masuk ke ranah urusan keluarga ya sebenarnya ya. Nanti kita lanjut bahas di rumah ya Kalau mau ya nanti ya. Ya sebenarnya intinya undang-undang hak cipta di Indonesia itu yang sudah diperbarui itu udah banyak yang diurus dan juga mungkin walaupun banyak sekali bidang-bidang lain yang ada di situ, tapi sebenarnya muatan musiknya emang bisa dinilai paling besar. Iya. Nah karena itu tahun 2021 kemarin ada peraturan pelaksana untuk lebih detail lagi untuk bisa melaksanakan undang-undang tersebut. Gitu. Iya. Nah makanya kemarin sebenarnya juga perlu juga kita tahu nggak hanya yang memang ya mungkin peraturan pelaksana nggak sempurna ya. Ada juga yang memang buruk yang kemarin muncul di media-media itu mungkin ada beberapa yang memang perlu kita tuntut untuk bisa berubah. Tapi memang ada lagi tadi kata Nadia, ada beberapa hal di peraturan itu udah bagus gitu. Salah satunya yang tadi ada kita bisa mendaftarkan di Perpustakaan Nasional, arsipnya dapat IRC Indonesia juga gitu. Jadi sebenarnya mungkin buat teman-teman satu hal lagi yang selain do your own research untuk bisa mengetahui apa aja yang menjadi hak kalian, tapi juga perlu baca juga tuh. Iya. Baca undang-undang emang males ya. Iya, emang males sih pasti. Panjang banget, apalagi buat kayak aku gitu disleksia ya, nih nyebutnya aja ngaco. Itu tuh kayak wah gila banyak banget. Bisa nggak sih diringkesin jadi satu kalimat? Itu kan nggak bisa ternyata ya. Jadi emang harus diniatin gitu. Atau kalau perlu yang ahli. Paling nggak seminggu buat berapa pasal doang. Iya, dicicil ya. Lagi cicil. Sama konsultasi sama ahli juga boleh ya. Oh iya, konsultasi sama teman-teman yang memang karena ada rumusannya tuh, ada caranya kan membaca kontrak tuh gimana gitu. Jangan sampai kecelek gitu ya buat teman-teman yang mungkin baru mau deal kontrak atau apa gitu. Mesti diperhatikan baik-baik. Iya. Oke, mudah-mudahan ada yang bisa diserap atau di quotes untuk dijadiin kaos ya dari percakapan hari ini. Jadi merchandise gitu ya. Oh, itu bla 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 hak ciptanya. Oh, hak ciptanya. Oh iya, apa tuh. Oke, izin dulu sama ibu-ibu di sini gitu ya untuk jual merchandise kalau pakai quotes-nya. Tapi terima kasih banyak buat Nadia, buat Endah. Terutama juga udah boleh pinjam tempatnya kerajaannya ya, walaupun kita di sebagian pelatarannya aja. Tapi terima kasih banyak udah menyambut kami di Ear House, di Ear Space hari ini. Dan tentunya mewakili Koalisi Seni, saya Nastasya Abigail dan Dimas Aryo juga mengucapkan terima kasih. Kok gue nyebutin nama lu nyebut sendiri lah. Gak apa-apa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di sesi-sesi obrol berikutnya. Betul. Di Ruang Usik-Usik. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah nonton.